Di usia 37 tahun, ketika kebanyakan lelaki masih sibuk mencari keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan pribadi, Nabil Mahir membuat keputusan yang mengejutkan dunia hiburan Malaysia. Dia akhirnya menemui wanita yang sanggup digenggam erat untuk selamanya. Wanita itu bukan sembarangan. Aida Jebat, seorang bintang yang sudah lama menjadi sorotan, penyanyi, pelakon, dan ikon fashion yang setiap langkahnya sentiasa ditunggu oleh ribuan peminat. Perjalanan cinta mereka bukan sekadar kisah biasa. Ia seakan-akan ditulis dengan tinta emas di atas langit malam, membawa bayangan akan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sejak berita pertunangan mereka tersebar, dunia hiburan menjadi riuh. Tetapi itu hanyalah permulaan. Apa yang benar-benar menggegarkan hati orang ramai adalah ketika mereka mengumumkan rencana mengadakan sebuah pernikahan yang digelar sebagai perkahwinan jutaan dolar, malam cinta yang bersinar. Bayangkan sebuah majelis yang tidak hanya sekadar upacara ikatan dua jiwa, tetapi sebuah perayaan yang diatur seakan film epik, dengan cahaya lampu, lantunan musik orkestra, gaun bernilai jutaan, dan lokasi yang dipilih begitu rahasia, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam di kalangan media. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa setiap meja makan akan dihiasi kristal Swarovski, sementara menu hidangan dicipta khas oleh chef bintang Michelin yang diterbangkan dari Paris hanya untuk malam itu. Malah, ada yang membisikkan cerita bahwa cincin perkahwinan mereka ditempah dari sebuah rumah perhiasan eksklusif di Italia, diukir tangan oleh tukang yang hanya melayani keluarga diraja. Semua ini menambahkan lagi aura misteri dan glamour. Tetapi di balik segala kemewahan itu, terdapat sesuatu yang lebih halus, lebih mendalam, dan itulah yang membuat cerita ini menjadi luar biasa. Keberanian seorang lelaki bernama Nabil Mahir, yang setelah bertahun-tahun menempuh jalan berliku dalam dunia hiburan dan kehidupan pribadi, akhirnya berani mengikat janji suci dengan Aida. Dia tidak sekadar ingin menunjukkan cinta kepada dunia, tetapi ingin membuktikan bahwa cinta sejati masih ada, meski dalam dunia yang penuh kepalsuan dan kilauan cahaya palsu. Dan Aida, dia bukan hanya seorang pengantin yang akan memakai gaun putih berkilauan. Dia adalah simbol keanggunan moden, seorang wanita yang berdiri teguh di samping lelaki yang dipilihnya, bukan kerana nama, bukan kerana kekayaan, tetapi kerana keyakinan bahwa hanya dengan lelaki ini dia boleh menjalani perjalanan hidup seterusnya. Detik mereka berdiri bersama di hadapan khalayak nanti bukan hanya akan menjadi berita, tetapi mungkin akan menjadi kenangan yang membekas di hati seluruh bangsa. Media mula menamakan majlis ini sebagai perkahwinan paling mewah tahun ini. Seluruh dunia menonton. Tajuk itu muncul di setiap laman portal, menghiasi sampul majalah, bahkan menembusi berita antarabangsa. Seolah-olah dunia menahan nafas, menunggu pintu besar itu terbuka, menunggu saat Nabil dan Aida melangkah masuk dengan senyuman yang akan dikenang berdekat-dekat lamanya. Namun, apa yang paling menggetarkan hati bukanlah gaun, bukanlah pelamin, bukanlah kerlipan lampu kamera. Yang membuat jantung orang ramai berdebar adalah bagaimana cinta dua insan ini akan dipersembahkan. Apakah ia akan menjadi sebuah dongeng nyata atau sekadar satu babak lain dalam dunia hiburan yang penuh kejutan? Saat undangan eksklusif tersebar, hanya beberapa nama terpilih yang menerimanya. Jemputan itu dicetak dengan tinta emas, dihantar dengan kotak kristal yang berisi bunga segar, seolah-olah memberi isyarat bahwa sesiapa yang hadir tidak hanya menjadi tetamu, tetapi menjadi saksi sejarah. Semua orang mula bertanya-tanya, siapa yang akan hadir? Adakah para selebriti antarabangsa akan terbang khas ke Malaysia? Atau adakah malam itu akan dihadiri tokoh politik, kerabat diraja, dan ikon dunia perniagaan? Nabil Mahir sendiri, dalam satu wawancara singkat,
hanya tersenyum penuh misteri. Saya mahu orang mengingati malam ini bukan hanya sebagai sebuah perkahwinan, katanya perlahan, tetapi sebagai satu momen yang akan hidup selamanya. Kata-katanya meninggalkan tanda tanya yang menggantung di udara, membuat peminat dan wartawan semakin haus akan jawaban. Dan begitu jugalah Aida, yang dalam setiap penampilannya menjelang tarikh besar itu, sentiasa menutup rapat rahsia gaun pengantinnya. Semua hanya tahu bahwa ia direka oleh seorang pereka legenda, tetapi tiada siapa berani meneka rekaannya. Setiap kali Aida tersenyum, orang ramai semakin yakin bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak mungkin dilupakan. Apakah benar majelis itu akan berlangsung di sebuah istana lama yang disewa khas? Atau mungkinkah ia akan diadakan di tepi pantai dengan ribuan lilin menerangi malam? Tiada siapa yang pasti. Dan itulah keindahannya. Misteri yang perlahan-lahan mengikat semua orang, membuat mereka tidak sabar menunggu saat pintu terbuka, ketika cinta sejati dipertontonkan dalam kemewahan yang tak pernah terbayangkan. Ketika malam semakin hampir, udara kota dipenuhi dengan bisikan tentang satu peristiwa yang bakal menggegarkan seluruh Malaysia. Semua mata tertuju kepada dua insan, Nabil Mahir dan Aida Jebat. Tetapi apa yang menjadikan kisah ini lebih daripada sekadar sebuah perkahwinan adalah butiran kecil yang membuat setiap detik berasa nyata. Seolah-olah penonton sedang berdiri di tepi pelamin, merasakan debaran jantung kedua-duanya. Bayangkan sejenak Nabil, seorang lelaki yang selama ini dikenali dengan senyuman santai dan sikap ceria, berdiri sendirian di hadapan cermin besar di sebuah bilik persiapan. Tangannya bergetar halus ketika dia merapikan butang pada kot tuksedonya. Walaupun berjuta ringgit telah dilaburkan untuk malam itu, detik paling mahal sebenarnya adalah detik pribadi yang sederhana. Nafasnya yang berat, jari-jarinya yang basah oleh keringat dingin, dan matanya yang memandang dirinya sendiri sambil berbisik, "Inilah hari itu." Di bilik sebelah, Aida duduk diam di hadapan meja solek, yang dikelilingi oleh cahaya lampu bulat. Gaun putihnya tergantung di sudut, seakan menunggu momen untuk dihidupkan. Jari jemarinya yang halus bermain dengan seutas kalung kecil, hadiah dari ibunya ketika dia mula melangkah dalam dunia seni. Senyap, hanya bunyi degupan jantungnya yang terdengar jelas. Aida, yang sering tampil yakin di pentas, tiba-tiba kelihatan rapuh, seperti seorang gadis kecil yang bersiap untuk melangkah ke bab baru yang belum pernah disentuhnya. Di luar, para tetamu mula berdatangan. Suasana terasa seperti sebuah film hidup. Lampu-lampu kristal bergemerlapan. Bunga mawar putih memenuhi udara dengan haruman lembut. Para pelayan berpakaian rapi bergerak senyap, membawa dulang berisi champagne, sementara juru gambar berlari ke sana-sini, menangkap setiap senyum, setiap bisikan, setiap pandangan penuh rasa ingin tahu. Ada seorang anak kecil, mungkin tidak lebih daripada 5 tahun, berdiri memegang tangan ibunya, sambil menunjuk ke arah pintu besar yang masih tertutup. "Bila pengantin keluar, Mama?" tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat beberapa tetamu tersenyum, kerana mereka juga di lubuk hati merasa sama. Tidak sabar menunggu pintu itu terbuka. Di sudut lain, seorang teman lama Nabil duduk termenung. Dia teringat kembali masa remaja mereka, ketika Nabil hanyalah seorang pemuda penuh impian yang sering berbicara tentang cinta sejati sambil ketawa kecil. Kini, melihat dia hampir menunaikan janji itu, mata sahabatnya berkaca-kaca. Dia tahu, di balik cahaya glamor, ada perjalanan panjang penuh luka, penantian, dan keberanian. Aida akhirnya berdiri. Gaun putihnya berkilau lembut, dihiasi perincian rendah halus yang dijahit tangan selama berbulan-bulan. Setiap butang, setiap lipatan, seakan bercerita tentang kesabaran dan dedikasi. Ketika dia melangkah perlahan menuju pintu, kain gaun itu menyapu lantai seperti ombak putih yang menari dalam cahaya lilin.
Semua yang melihat terdiam. Seolah-olah waktu berhenti hanya untuk membiarkan semua orang menatap keindahan yang jarang ditemui. Nabil di hujung dewan mengangkat wajahnya. Matanya mencari-cari, menunggu pintu itu terbuka. Dan ketika bunyi musik orkestra perlahan-lahan memenuhi ruang, pintu besar itu akhirnya bergerak. Perlahan, penuh dramatis. Cahaya putih memancar, membingkai siluet Aida yang muncul pertama kali di hadapan khalayak. Tidak ada sorakan, tidak ada jeritan, hanya keheningan yang penuh kagum, keheningan yang membuat setiap orang merasakan sesuatu merayap di dada mereka. Seseorang di barisan depan menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh tanpa disedari. Ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, gabungan antara cinta, keindahan, dan takdir, yang membuat malam itu seakan lebih daripada sekadar upacara. Nabil menarik nafas dalam. Dia tahu ini bukan hanya tentang kemewahan, ini adalah tentang tatapan mata yang akan saling bertemu sebentar lagi, tentang senyum yang akan menjadi janji, dan tentang hati yang selama ini mencari akhirnya menemui. Dia menunggu dengan sabar, seolah-olah seluruh hidupnya mengarah ke satu momen ini. Dan Aida melangkah. Setiap langkahnya adalah melodi, setiap tatapan matanya adalah puisi. Orang ramai merasakan mereka bukan hanya penonton, tetapi sebahagian daripada cerita. Seakan-akan cinta yang terpancar dari dua insan ini memantul kepada setiap hati, membuat semua orang percaya, walaupun hanya untuk satu malam, bahwa cinta sejati masih wujud. Suara musik semakin kuat. Kamera berkelip, tetapi tiada satu pun yang mampu benar-benar menangkap rasa yang memenuhi ruangan. Dan di tengah segala cahaya, wangi bunga, dan bisikan kagum, hanya ada dua jiwa yang perlahan-lahan bergerak mendekat satu sama lain. Malam itu semakin larut, namun dewan yang dipenuhi cahaya seakan menolak untuk menyerah kepada kegelapan. Setiap sudut dipenuhi dengan bunga mawar putih dan lilin panjang yang berkelip-kelip, mencipta suasana seperti sebuah mimpi yang terperangkap di antara realiti dan fantasi. Para tetamu duduk dengan penuh harapan, seolah-olah setiap nafas yang mereka tarik hanyalah untuk menunggu sesuatu yang masih belum tiba. Langkah Aida diiringi musik orkestra yang semakin menguat. Namun ada sesuatu dalam udara yang tidak dapat dijelaskan. Ia bukan sekadar bunyi biola atau dentingan piano, ia adalah gema yang menusuk terus ke hati. Orang ramai hanya mampu memandang, tetapi setiap tatapan menyembunyikan soalan yang sama. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Nabil berdiri di hujung pelamin, matanya tidak pernah lepas dari sosok yang perlahan-lahan mendekat. Senyumnya ada, namun samar, seolah-olah ada sesuatu yang coba dia sembunyikan. Tangannya menggenggam erat, seperti sedang menahan rahasia yang terlalu berat untuk dilepaskan di hadapan ribuan mata. Aida, dalam keanggunannya, juga memancarkan sesuatu yang berlapis-lapis. Di balik senyum lembutnya, ada kilatan mata yang membuat orang yang memandang terasa bergetar. Adakah itu kegugupan seorang pengantin? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, yang hanya mereka berdua faham? Seorang tetamu di barisan belakang berbisik perlahan kepada temannya, "Kau rasa, kenapa mereka begitu lama menyembunyikan tarikh sebenar majelis ini?" Bisikan itu cepat tenggelam oleh musik, tetapi ia meninggalkan gema di telinga orang yang mendengar. Ya, kenapa semuanya begitu dirahasiakan? Kenapa begitu banyak tanda tanya sejak awal? Kamera terus berkelip, menangkap senyum, tangisan, dan decak kagum. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh lensa, rasa janggal yang halus, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Setiap orang merasakannya, walaupun mereka tidak mampu menamakan apa sebenarnya. Di luar dewan, jauh dari kilauan cahaya dan sorakan, beberapa pekerja sibuk mengatur sesuatu yang tidak diketahui. Kotak-kotak besar ditutup kain hitam, dibawa masuk melalui pintu belakang. Apa isinya? Tiada siapa tahu.
Tetapi gerakan itu cepat, sunyi, dan seolah-olah sengaja disembunyikan dari mata para tetamu. Sementara itu, di dalam dewan, musik tiba-tiba berubah. Dari nada klasik yang megah, ia beralih kepada melodi yang lebih perlahan, lebih misteri. Orang ramai saling berpandangan. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan. Hanya perubahan yang tiba-tiba, seolah-olah ingin memberi isyarat bahwa sesuatu yang tidak dijangka akan berlaku. Aida kini semakin dekat. Jaraknya dengan Nabil tinggal beberapa langkah sahaja. Semua mata tertumpu, semua hati berdebar. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh berlaku. Lilin-lilin di bahagian kiri dewan bergetar kuat, seakan-akan ditiup angin, meskipun pintu dan tingkap tertutup rapat. Cahaya mereka menari liar, mencipta bayangan di dinding yang membuat beberapa tetamu merinding. Seorang juru gambar berhenti seketika, tangannya menggigil kecil. Dia memandang ke layar kameranya, lalu mengerutkan dahi. Gambar yang baru diambilnya kelihatan kabur, namun bukan kabur biasa. Ada bayangan asing, samar-samar, di belakang sosok Aida. Dia berkedip beberapa kali, coba menajamkan pandangan, tetapi bayangan itu hilang secepat ia muncul. Dia menggigil, tetapi memilih diam. Di tengah segala kegemilangan itu, perasaan aneh terus merayap. Bukankah ini seharusnya malam paling sempurna? Bukankah semua sudah dirancang dengan teliti? Lalu kenapa ada begitu banyak tanda tanya yang tidak pernah terjawab? Nabil mengangkat wajahnya, dan untuk sesaat mata mereka bertemu. Senyum Aida membalas, namun ada sesuatu dalam tatapan itu, sebuah rahasia yang tidak diucapkan, sebuah cerita yang tidak pernah didengar sesiapapun. Orang ramai hanya melihat senyuman dua insan yang jatuh cinta, tetapi mereka yang lebih peka merasakan sesuatu yang lain sedang berlaku di bawah permukaan. Dan ketika orkestra mencapai nada tinggi, waktu seakan berhenti. Semua menahan nafas, menunggu detik itu. Namun detik yang mereka tunggu-tunggu, entah mengapa, terasa seakan ditunda, ditarik lebih jauh, seperti pengarah yang sengaja menahan klimaks dalam sebuah film untuk membuat penonton semakin gelisah. Adakah pintu rahasia lain yang akan terbuka? Adakah ada kejutan besar yang masih tersembunyi di balik tabir? Atau adakah semua ini hanya permainan ilusi, sebuah tarian misteri yang sengaja dicipta untuk mengikat rasa ingin tahu setiap jiwa di dalam dewan itu? Tidak ada jawaban, hanya ada detik-detik yang semakin padat dengan rasa rahsia, membuat malam itu seakan-akan menjadi teka-teki hidup yang tiada siapa tahu bagaimana ia akan berakhir. Suasana di dewan itu menjadi semakin pekat. Setiap cahaya lilin, setiap gema musik, setiap pandangan mata, seperti membawa makna yang lebih besar daripada sekadar sebuah perkahwinan. Langkah-langkah Aida akhirnya berhenti beberapa meter di hadapan Nabil. Tetapi anehnya, waktu terasa seperti enggan bergerak. Semua orang menunggu detik seterusnya, namun detik itu seolah-olah menolak untuk tiba. Tatapan mata mereka bertemu, Nabil dan Aida, tetapi ada sesuatu dalam senyuman mereka yang membuat penonton tidak pasti sama ada ia benar-benar senyuman bahagia atau sebuah isyarat rahasia yang hanya difahami mereka berdua. Dalam keheningan yang penuh tegang, seseorang di barisan depan tiba-tiba terisak kecil, entah kerana terharu atau kerana merasakan sesuatu yang tidak biasa. Juru gambar terus memotret, namun banyak gambar yang keluar dengan bayangan aneh. Ada siluet samar di balik tirai. Ada pantulan cahaya yang tidak selari dengan arah lampu. Beberapa orang memilih untuk tidak mempedulikannya. Tetapi di sudut hati, rasa resah mula tumbuh. Musik berubah lagi. Dari melodi lembut, ia perlahan menjadi lebih berat, lebih dramatik, seolah-olah memberi petunjuk bahawa sesuatu akan terbongkar. Namun, tiada siapa tahu apa. Aida memegang buket bunganya erat, jari-jarinya bergetar halus. Nabil pula menghela nafas panjang.
Tangannya sesekali meremas cincin yang tersimpan dalam poket kecil tuksedonya. Tetamu mula saling berbisik. Ada yang berteka-teki tentang kejutan besar yang mungkin menanti, mungkin seorang tetamu istimewa, mungkin pertunjukan seni yang belum diumumkan, mungkin juga rahasia lain yang sengaja ditahan hingga saat terakhir. Tetapi, semakin banyak bisikan, semakin kuat rasa gelisah yang merayap. Di luar dewan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pintu kaca besar bergetar, membuat tirai sutra melambai liar. Beberapa lilin padam menyisakan bau asap tipis yang menambahkan suasana ganjil. Para pelayan berlari menyalakan kembali, namun rasa terganggu sudah sempat menempel di hati hadirin. Seorang tetamu ternampak sesuatu melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Kotak-kotak besar yang dibawa masuk sebelumnya kini hilang entah kemana. Kemana ia dibawa? Apa isi di dalamnya? Tidak ada yang tahu, tetapi rasa misteri semakin tebal, seperti kabus yang menyelubungi seluruh majelis. Nabil mengangkat tangan seakan mahu berkata sesuatu. Semua mata memandangnya, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Bibirnya terbuka, matanya berkilau, namun seolah ada sesuatu yang menahan. Aida menoleh sekilas, tatapannya penuh rahasia, lalu kembali tersenyum. Senyuman itu indah, tetapi juga membuat orang bertanya-tanya. Apakah ia benar-benar tulus, atau sekadar topeng yang perlu dipakai di hadapan dunia? Musik berhenti seketika. Hanya bunyi nafas orang ramai. Hanya bunyi jantung yang berdetak semakin kencang. Waktu seperti terhenti. Dan kemudian, perlahan-lahan, biola kembali bermain. Tetapi kali ini, dengan nada yang lebih halus, hampir seperti bisikan. Di dinding dewan, bayangan lampu mencipta bentuk yang aneh. Seolah-olah ada sosok lain sedang berdiri di belakang pasangan itu. Beberapa tetamu menoleh, tetapi tiada apa yang kelihatan bila mereka memandang secara langsung. Hanya bayangan yang enggan hilang, seolah menunggu sesuatu. Nabil akhirnya menggenggam tangan Aida. Sentuhan itu sederhana, tetapi penuh tenaga yang tidak dapat dijelaskan. Mereka berdua berdiri di tengah dewan, dikelilingi cahaya, bunga, dan pandangan ribuan mata. Semua orang tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang bersejarah, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan mengapa perasaan itu bercampur dengan kegelisahan yang samar. Dan tepat pada saat semua orang mengira bahwa sumpah janji akan dimulai, pintu besar di belakang dewan terbuka sedikit, dengan bunyi berderit panjang. Semua kepala menoleh ke arah itu, namun tidak ada siapa yang muncul. Hanya kegelapan pekat yang mengintip dari celah pintu. Beberapa tetamu menggigil, beberapa lagi menahan nafas. Aida menatap ke arah pintu itu sejenak, lalu kembali memandang Nabil. Senyumannya tetap ada, tetapi matanya seolah menyimpan cerita lain. Nabil juga memandang pintu itu, wajahnya kaku, namun cepat kembali menunduk. Seolah mereka berdua sudah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Orkestra terus bermain, lilin kembali menyala, bunga terus mengeluarkan wangiannya. Segala sesuatu nampak berjalan seperti biasa. Tetapi bagi mereka yang hadir, perasaan itu tidak pernah hilang. Rasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang sengaja dibiarkan tergantung di udara, membuat setiap jiwa pulang dengan pertanyaan yang sama. Apakah semua ini hanya sekadar perkahwinan mewah? Ataukah ia adalah sebuah cerita yang lebih besar, penuh rahasia, yang baru saja mula terbuka tirainya? Tidak ada jawaban, hanya cahaya yang perlahan-lahan meredup, meninggalkan bayangan misteri yang terus hidup di hati mereka yang menyaksikan malam itu.